Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku.
Shalom, bless family, blessing, blessing, blessing. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kita bertemu kembali di dalam acara Family Devotion. Sungguh luar biasa anugerahnya Tuhan ya saudara, jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan sampai 7 kali lipat. Amin saudara. Maju terus bersama Tuhan sebab Dia Allah yang luar biasa. Nikmati hasil karyanya, kasih anugerahnya boleh terus terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau hidup dengan yang baru, lahir dengan yang baru, cara berpikir pandang kita yang baru, supaya kita bisa melihat anugerah, lawatan, karya, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Jesus, You're the sweetest name of all. Jesus, You always hear me when I call. Oh, Jesus, You lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Jesus, You're the sweetest name of all. Jesus, You always hear me when I call. Oh, Jesus, You lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord. Let I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shandaya la 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 Shina. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan,
kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk hadiratmu. Biarlah kebenaran, pemahaman firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami semua, dan kami hidup di dalam hal yang baru, hidup yang sungguh-sungguh mengerti akan tujuan hidup, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, berikanlah pengurapan-Mu turun atas kami, pengertian akan kebenaran firman Tuhan, roh pengertian itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang setia sampai detik hari ini yang mengikuti Family Devotion Tuhan, kiranya kasih-Mu terus bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mau katakan amin. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan sampai 7 kali lipat. Maju terus saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya hanya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di San Francisco tanggal hari Minggu, ya. Jadi ajak teman, sahabat, kerabat, saudara ada di Hayward sama Khairul Anwar, ya. Jadi saudara bisa membawa teman dan sahabat supaya sudah bisa mendengar firman Tuhan, dan mereka dikuatkan dan akhirnya menjadi lahir baru, dan pengertian akan Allah semakin maju, maka hidup mereka akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Saudara, bawa teman, sahabat, dan kerabat saudara hadir di Hayward, di Holden Huntington Inn, ya saudara ya. Tuhan itu luar biasa, dan hari Minggu di tempat LA saya akan layani sendiri. Itu ya saudara, haleluya. Nah kita akan lihat siapa yang bergabung bersama kita pada hari ini. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ibu Sunardi Widya Astuti, Pak Andreas Adi, Ibu Lina, Pak Andi, bersama keluarga, Tuhan memberkati. Ibu Lika, Ibu Nati, Elke, Tuhan memberkati. Sri Wenggawati, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Suwanli, sehat senantiasa Ibu Suwanli. God is so good, God is wonderful. Ajat Abdul, Tuhan memberkati bersama keluarga. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini saudara, kita terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya terus maju di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, percaya bersama Tuhan Yesus, lakukan perkara-perkara yang besar. Nah, ada suatu hal yang harus kita pelajarin pada hari ini, yaitu kenapa sih kita harus lahir baru, kan gitu ya saudara. Apakah lahir baru itu ajaran dari sebuah pendeta? Apakah lahir baru itu hanya suatu konsep? Ataukah lahir baru itu memang betul-betul daripada Tuhan? Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama saudara ya. Banyak orang tidak mengerti apa yang harus dilahirkan kembali, padahal kita sudah Kristen sejak dari dulunya. Nah, kenapa harus kita dilahirkan kembali? Kenapa kita harus lahir baru? Kenapa itu harus dilakukan? Nah, maka dari itu kita mau belajar hari ini, dan kita mau lihat bersama-sama saudara di Titus pasal yang ketiga. Titus, Ibu Yayan, Pak Hasan, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ya, kita lihat di Titus 3, Titus pasal 3 ayat yang keempat, saudara. Titus pasal 3 ayat yang keempat dikatakan di sini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah
juru selamat kita dan kasihnya kepada apa manusia, kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah, jadi karena kasihnya kepada manusia itu supaya Tuhan tuh ngajak supaya kita lahir baru. Apa sih arti harus lahir baru? Nah, nanti saudara akan lihat ya. Di sini itu dikatakan dia sempat jelas berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, jadi Tuhan itu mati di kayu salib itu anugerah yang besar buat saudara dan saya hingga kita ditebus dosanya, juru selamat kita dan kasihnya, nunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia tidak mau manusia itu terhilang, dia tidak mau manusia itu masuk neraka, tidak manusia itu tidak mempunyai hidup, tidak mempunyai pegangan. Makanya ini dikatakan secara luar biasa pada ayat yang keempat ini, kasihnya kepada manusia. Nah, ayat yang kelima, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Nah, keselamatan itu bukan karena berbuat baik. Makanya firman Tuhan mengatakan orang buat apa? Orang baik banyak, tetapi orang yang setia siapa yang punya. Jadi dikatakan jelas bukan karena perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, wah ya semuanya langsung berbuat ya saudara dengan baik terus kita masuk dalam kerajaan surga. Enggak, saudara. Makanya ini luar biasa karena yang di awalnya sudah dikatakan kasihnya itu luar biasa kepada manusia. Makanya dia mengatakan yang pertama adalah kemurahan Allah yang dimana saudara tidak harus mati di atas kayu salib, tetapi dengan kemurahannya Allah, juru selamatnya adalah juru selamat pribadi itu datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat baik. Dalam arti kata tidak bisa berbuat baik itu bukan dia tidak boleh buat baik, bukan karena berbuat baik bisa masuk kerajaan surga, tidak. Makanya kita ini Ibu Cincin, Pak Kris, Tuhan berkati bersama keluarga. Makanya kita ini harus benar-benar mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Makanya kita harus belajar sesuatu pada malam hari ini supaya ngerti bahwa kebaikan itu tidak bisa membawa kita masuk ke surga. Yang bisa membawa ke surga itu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah bentuk kemurahannya. Ngerti ya saudara? Bentuk kemurahannya terhadap manusia. Makanya kita harus terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dikatakan kita saudara akan merasakan kasihnya Tuhan luar biasa, menunjukkan kasihnya Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Ayat yang kelima mengatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Benar, dengan kasihnya dia menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik. Jadi bukan perbuatan baik saudara. Erdiana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Makanya saya mengatakan buat saudara, disinilah letaknya kehebatan firman Tuhan ini, ya, bukan perbuatan baik, tetapi kasih anugerahnya yang luar biasa. Karena yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat. Dan dikatakan karena rahmatnya, oleh apa saudara? Karena rahmat, oleh permandian kelahiran kembali. Ya saudara, gitu ya saudara. Karena rahmat permandian kembali. Makanya saya mengatakan boleh saudara di sini supaya saudara permandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara harus dilahirkan kembali. Jadi kalau saudara mengerti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya untuk menghapus dosa, supaya kita hidup lahir kembali dengan yang baru, bukan dengan dosa lagi. Gitu ya saudara. Jadi ini sebenarnya jelas dan menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Ini basicnya supaya saudara mengerti kenapa kita harus dilahirkan kembali. Karena kita mengingat kasih anugerahnya Tuhan yang besar, hingga akhirnya kita ini mau dikasih tahu Tuhan mau kasih tahu pada kita, bukan suatu perbuatan yang baik yang kamu lakukan, tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dan kemurahannya yang luar biasa, serta kasihnya itu ada pada Tuhan diberikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kamu, karena Tuhan mau saudara sama saya dilahirkan kembali dari orang yang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Dari mana? Dari kehidupan saudara berubah. Gitu tujuannya saudara. Supaya saudara sama saya tahu jangan hidup dengan manusia yang lama, tetapi saudara harus hidup dengan manusia
yang baru. Nah, ini dasarnya supaya saudara ngerti kenapa kita harus dilahirkan kembali. Karena dasarnya Tuhan mempunyai kasih kemurahan yang luar biasa. Dia mempunyai kemurahan yang berasa dan justru itu dia mati di atas kayu salib menunjukkan kasihnya yang sempurna. Jadi bukan perbuatan baik saudara hingga akhirnya saudara bisa masuk surga. Tidak, karena kerja nyata yang daripada Tuhan. Makanya keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada saudara yang mau percaya akan kehidupannya Tuhan selama saudara Tuhan di dalam dunia menunjukkan pekerjaannya, kasihnya, anugerahnya kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Gitu ya saudara. Nah ayat yang di berikutnya adalah dilahirkan kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat Yesus masuk, waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan rohnya itu menggantikan posisinya Tuhan yang ada di dalam dunia, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, rohnya sendiri. Saat saudara hidup dengan yang baru, saudara hidup dan berkata tidak dengan dosa, maka Roh Kudus itu turun atas hidup saudara, menguasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikirannya. Makanya saudara bisa ngerti kehendak, kemauan, dan keinginannya Tuhan. Jika saudara tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, nah itu harus dipertanyakan, apakah hidup kita ini betul-betul sudah lahir baru atau belum. Kalau orang yang lahir dan baru, dia betul-betul ingin memahami dan mengenal Tuhannya secara benar. Gitu ya saudara, makanya kita harus ada kelahiran kembali. Artinya kelahiran kembali kita berjanji tidak berbuat dosa, tidak mau bergumul dengan dosa, tidak mau melakukan dengan dosa. Jangan berkata aku manusia, masih darah daging, itu hanya excuse. Makanya berkali-kali saya katakan kita ini sudah tahu mana yang dosa, mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan. Maka dari itu biarlah Roh Kudus menuntun hidup saudara dan saya, di mana waktu saudara dibaptisma Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan Roh Kudus itu masuk. Nah itu sampai masih ingat itu ada Lili Herho ini. Hai Lili Herho, Naomi, Emma, maminya kakaknya Tuhan memberkati, Juliana Lim Tuhan memberkati, San VC Tuhan memberkati sama keluarga. Nah saudara masih ingat deh waktu anaknya Lili yang kembar ini dibaptis, dia merasakan waktu saya what happened gitu waktu dengan bahasa dia merasakan roh ada yang masuk, Roh Kudus masuk dalam dirinya gitu saudara. Saya mengatakan buat saudara, nah ini is amazing gitu saudara ya, karena Tuhan belum memberikan rohnya kepada kita. Kenapa? Karena hidup yang baru. Nah inilah yang harus di-maintenance, inilah yang harus kita kerjakan sehari-hari dengan tidak berbuat dosa, dengan hidup yang benar di hadapannya Tuhan. Gitu saudara. Makanya dikatakan pembaruan oleh roh. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama ada suatu kemurahannya Tuhan. Hingga dia mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Jadi bukan perbuatan baik saudara yang membawa saudara masuk di dalam kerajaan surga. Yang harus saudara lakukan jalan hidup, pemikiran, cara berbuat, cara berkata, cara melakukan sesuatu dengan yang benar dan baik. Bukan dengan yang baik, jangan dibalik, harus yang benar dan yang baik. Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Makanya Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita karena dia telah membaharui kehidupan kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Gitu ya saudara ya. Nah, makanya ayat yang ke-6 dikatakan yang sudah dilimpahkannya tuh, sudah diberikannya Roh Kudus kepada kita oleh siapa? Yesus Kristus juru selamat kita tuh. Jadi kalau Tuhan itu sudah mengatakan sudah dilimpahkan, sudah diberikan dengan cuma-cuma, bukan kebaikan, bukan hasil karya kita, tapi diberikan cuma-cuma. Makanya kadang-kala banyak orang yang tidak mau percaya. Heran ya saudara ya, kalau makanan gratis datang, keselamatan gratis pada nggak mau datang. Kan karena ya, diskon besar-besaran datang, tapi keselamatan diberikan keselamatan yang gratis nggak mau datang. Kan bingung kita ini saudara, benar nggak sih saudara? Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, supaya saudara sama saya tahu betul-betul ayat yang ke
6 itu betul-betul Roh Kudus itu diberikan. Itulah tanda kasihnya, rohnya Tuhan sendiri berada di dalam roh saudara. Hingga yang kamu hidupi sekarang itu bukan kamu lagi, karena roh Tuhan yang bertahta, berkuasa, yang terus mengarahkan saudara. Janganlah kita memberontak, itu yang Tuhan katakan. Janganlah kita jadi pengkhianat, itulah yang Tuhan katakan. Janganlah kamu menggerutu dan marah, dan kamu tidak bisa menerima keadaanmu. Saudara harus percaya bahwa Roh Kudus yang akan membuka jalan, semua jalan dalam kehidupanmu. Memang itu tidak gampang, tetapi percayalah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan saudara untuk mengerjakan dan untuk bertahan sampai akhir. Kan gitu, saudara. Dia yang menghibur, dia menguatkan, dia membuka jalan dan menunjukkan bagaimana apa yang dikehendaki dan dikeingini, apa yang diinginkan Tuhan, hingga saudara bisa melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat yang ke-7-nya dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan dari dosa, jadi diangkat Tuhan, ya diampuni dosanya dengan kita sudah dilahirkan kembali itu tadi. Makanya dia katakan sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Kasih karunia. Sekali lagi, bukan hasil karya saudara, bukan karena saudara berbuat baik. Kalau saudara betul-betul sudah pindah dari dosa menjadi kelahiran yang baru, dan saudara betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kata firman Tuhan, berhak ayat ke-7 menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Menerima hidup yang kekal. Maka dari itu, saudara, tujuan kita hidup di dunia itu sementara. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah ke surga, yaitu kekal selama-lamanya bersama Tuhan kita. Makanya saudara harus diperbaharui, harus dilahirkan kembali. Gitu, saudara. Jadi ini basicnya kenapa saudara harus dilahirkan kembali. Ini basicnya jelas nyata dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, jadi ayat yang keempat menunjukkan betapa kemurahannya Tuhan atas hidup manusia, hingga dia menjadi juru selamat untuk menghapus dosa saudara. Itu menunjukkan betapa besar kasihnya. Waktu saudara menerima itu semua, maka saudara betul-betul dilahirkan dengan lahir yang baru, dengan kelahiran yang baru, yang tidak dengan dosa tetapi dengan kebenaran. Maka dari itulah Tuhan sendiri sudah mengatakan, maka saudara akan diberikan rohnya, yaitu Roh Kudus dilimpahkan, diberikan untuk menuntun saudara di dalam dunia ini, untuk memperingatkan, untuk memberkati, untuk diberitahu jika saudara melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Makanya kita ini harus mengaktifkan Roh Kudus, rohnya Tuhan yang sudah menguasai kehidupanmu saat saudara dibaptis, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dilimpahkan, diberikan kepada saudara roh itu untuk menuntun saudara mengerti kehendak, keinginan, dan kemauannya Tuhan. Gitu. Ya saudara, bukan saudara berkata, oh aku sudah speak in tongue. Speak in tongue itu, sekali lagi buat saudara, itu hanya untuk saudara berdoa saja, saudara. Gitu. Tetapi Roh Kudus itu menuntun saudara, itu kan speak in tongue kan manifestasi dari Roh Kudus. Nah inilah yang disebut Roh Kudus itu menuntun saudara kepada jalan yang benar. Memperingati saudara, mengajar, menegur, mendidik saudara untuk mengerti perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang harus saudara jalankan, mentaati semua hukum dan peraturannya Tuhan. Jika itu saudara lakukan dengan baik dan benar, maka saudara akan melihat yang namanya hidup kekal. Makanya kita di dalam dunia ini hanya sementara, tetapi tujuan kita adalah hidup
di surga. Amin, saudara. Tujuan kita di surga, bukan di dalam dunia. Halo, Ibu Nita Gunawan yang cantik. Gere Eka Veta Brasi Groli, Tuhan memberkati. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Dasar, Elunika, Pak Andri, Tuhan memberkati bersama keluarga. Nah, maka dari itu, nah inilah dasar bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Gitu ya, saudara. Karena kita mempunyai suatu tujuan sebenarnya. Kelahiran kembali itu mempunyai suatu tujuan, bahwa tujuan kita bukan dunia. Nah ini, banyak orang salah kaprah karena sudah lama di dalam dunia, dikasih umur panjang, dikasih di dalam dunia enak, hingga nggak lupa bahwa saudara hidup di dalam dunia sementara, hingga kita tidak memperhatikan gaya hidup masing-masing. Makanya seharusnya kita memperhatikan gaya hidupnya masing-masing. Apakah masih seperti dahulu, yaitu mengerti arti kelahiran kembali atau tidak, atau sama sekali kita ignore kelahiran kembali, tetapi kita malah melakukan hidup sama dengan orang dunia. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi dunia, kamu menjadi musuh Allah. Jika kamu mengasihi Allah, berarti kamu musuh dunia. Dan jelas karena tujuan hidup kita bukan di dalam dunia. Tujuan kita adalah surga kekal sampai selama-lamanya. Clear ini saudara ya. Ini basicnya kenapa saudara harus lahir kembali. Pak Peter Parengkoan, Ibu Fania, Ibu Eni, Keke David, Tuhan memberkati. Nah, mari kita lihat masuk lebih dalam lagi supaya saudara ngerti. Nah, artinya apa? Tujuannya apa? Baik saudara, mari kita lihat, artinya apa sih kelahiran kembali yang lebih konkret lagi? Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Nah, ini yang sering saya katakan ya saudara. Jadi siapa yang ada di dalam apa? Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan apa saudara? Ciptaan baru. Kenapa kita harus di dalam Kristus? Apa yang dimaksud dengan di dalam Kristus? Karena kita meninggalkan manusia lama kita. Jika saudara jatuh bangun dengan manusia lama saudara, berarti saudara masih terikat, belum lepas dari dosa itu. That's the point. Makanya lahir baru itu mutlak, mempunyai arti yang sangat penting saudara ya. Jadi kalau saudara belum lahir baru, berarti kita masih jatuh bangun dengan dosa itu terus menerus. Makanya kita harus mengalahkan dosa itu. Dengan apa? Karena Roh Kudus yang sudah masuk di dalam diri saudara, saat saudara dibaptis terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, itu merupakan suatu kelahiran yang baru, makanya harus dijaga, harus dipertahankan. That makes sense, saudara. Kalau saudara tidak bisa menjaga, tidak bisa mempertahankan, makanya saudara akan jatuh bangun terus-menerus dengan dosa yang sama. Saudara akan frustasi, saudara akan kalah terus-menerus. Kenapa? Karena saudara tidak menjaga kelahiran baru itu dengan baik, dengan maintenance yang baik, tidak melakukan dengan relationship yang baik. Makanya kita butuh persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Makanya jika saudara tidak punya waktu, jika saudara tidak bekerja begitu capek lama, nah enak kan saudara, ini dibuat family devotion untuk mengisi kehidupan saudara sama saya. Dan family devotion ini bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Jadi tidak ada salahnya saudara mengikutinya dengan baik. Kenapa? Karena dilangsungkan secara live. Kalau mereka secara rekaman, jadi bisa dipotong-potong mana yang baik dikasihkan. Saudara, kita harus seperti firman Tuhan, apapun yang ada di firman Tuhan, mau jahat, mau baik, mau buruk, mau menjadi pengkhianat, pemberontak, atau tidak mengikut aturan mainnya Tuhan, semuanya terbuka. Maka dari itu kita harus buka segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya dosa itu ditelanjangi, supaya dosa itu jangan mengikat kita, supaya dosa diperangi, supaya kita menang melawan cobaan-cobaan yang daripada iblis. Gitu, saudara. Jadi jelas bahwa kalau saudara
sudah menerima Roh Kudus, seharusnya saudara menjadi ciptaan baru. Kalau saudara sudah menjadi ciptaan baru, berarti saudara harus membuang semua dosa yang sudah mengikat saudara. Karena itu sudah keputusan. Saat saudara terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, di dalam mulut saudara minta ampun semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau kita sudah minta ampun semua kesalahan dan dosa-dosa kita, maka seharusnya, sepantasnya, sewajarnya kita tidak lagi menginjak dosa itu lagi. Harus berubah. Kalau saudara berulang-ulang jatuh bangun, berarti saudara belum berubah, berarti saudara belum menang, berarti saudara masih di dalam pergumulan. Nah, itu harus diselesaikan secepat mungkin supaya tidak mempengaruhi kehidupan saudara, tidak mempengaruhi berkat saudara, tidak mempengaruhi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara, supaya tidak mempengaruhi kepelebaran kapasitas. Firman Tuhan mengatakan karena dosa itulah yang membuat Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu di dalam kehidupanmu. Kenapa? Ada jurang pemisah, kata Tuhan. Itu poinnya, saudara. Bukannya Tuhan berkata kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Bukan itu. Semua yang Tuhan berikan peraturan dan hukumnya itu hanya untuk saudara pribadi, bukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus. Tuhan itu hanya adalah suci. Hanya orang yang kudus, hanya orang suci yang Tuhan akan lawat. Kenapa Tuhan nggak bisa melawat orang yang berdosa? Karena ada jembatan pemisah. Selama saudara mau bertobat, selama saudara mau sungguh-sungguh, selama kamu mau komitmen, selama kamu konsisten, selama kamu tunduk dan taatakan Tuhan, maka saudara akan menyeberang karena sudah ada jembatannya. Tuhan bisa mengangkat saudara, Tuhan bisa memulihkan saudara, Tuhan bisa mengangkat. Tapi jika saudara tidak mau dan saudara jatuh bangun dengan itu dosa, akan sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus dan suci, maka saudara harus juga kudus dan suci. Bukan susah kudus dan suci, sangat mudah sebenarnya. This makes sense, saudara. Maka dari itu, ayolah kita belajar supaya kita lahir kembali. Karena apa? Inilah arti kelahiran kembali. Saudara menjadi apa? Ciptaan yang baru. Itu yang pertama artinya kelahiran baru. Makanya ayat yang ke-17 dikatakan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama dosa, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membuat saudara tidak bisa mengerti rencana Tuhan, hal-hal yang mengganggu berkat saudara, hal-hal yang membuat saudara istilahnya itu tidak pernah mengerti kebenaran. Nah, itu semuanya disingkirkan, dibuat berlalu, sudah tidak ada. Karena tadi dikatakan kemurahannya Tuhan, kematiannya Yesus di atas kayu salib, dan kasihnya itu nyata dalam kehidupan saudara tadi. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana sudah mengangkat semua dosamu dan dosaku, hingga saudara sama saya ini beralih dengan yang lama menjadi yang baru, yang disebut kelahiran yang baru. Kenapa kita harus lahir yang baru? Kenapa yang lama harus dilakukan? Supaya tidak menghambat segala sesuatu yang benar dan baik untuk masa depan saudara, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Begitu, saudara. Right? Jadi jelas ya kenapa saudara harus dilahirkan kembali. Gitu ya, memang ini ayatnya. Memang hanya ayat ini aja. Oh, ada lagi saudara. Coba saudara buka di dalam Yohanes 3. Ya, yang sama. Ini malah Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Ya, kenapa harus dilahirkan kembali? Nah, Yohanes ketiga, ayat yang kelima. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi yang namanya Nikodemus. Dikatakan ayat kelima, jawab Yesus loh ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara tidak dilahirkan dengan yang baru. Nah, air itu berbicara baptisan, roh itu berbicara kebenaran. Ngerti ya, saudara? Jika kamu nggak dilahirkan air dan roh, makanya disebut Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, banyak orang-orang berkata, oh, dimakan roh, wah, roh harus speaking tongue. Bukan itu. Speaking tongue itu adalah manifestasi dari Roh Kudus. Ngerti ya, saudara? Tetapi kalau kebenaran, saudara diajar, ditegur, dididik tentang hukum dan peraturannya untuk mengerti kehendak, kemauan, dan keinginannya Tuhan.
Makanya Tuhan mengatakan yang Tuhan inginkan adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9, 23, 22, 23, 24. Saya mengatakan buat saudara, makanya saudara sama saya harus belajar. Supaya saudara tahu, karena Tuhan mau Nikodemus aja disebut pendeta. Apakah dia belum dibaptis? Sudah dibaptis. Apakah dia tidak dapat istilahnya ayat yang kelima dibaptis dengan air dan roh? Apakah dia tidak apa istilahnya dibaptis dengan roh? Dia dibaptis, tapi roh itu berbicara tentang keterikatan. Makanya saudara harus betul-betul dipenuhi Roh Kudus yang mengerti kebenaran, bukan manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus membuat saudara sama saya paham untuk mengikuti hukum dan peraturannya, hingga hukum dan peraturan itu membuat saudara dan saya tidak berat. Sudah semestinya, sudah sepantasnya kita berbuat itu. Makanya banyak orang yang sulit untuk melakukan kebenaran. Saya yakin dan percaya tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau saudara ada di dalam Roh Kudus, saudara akan mampu dan bisa untuk melakukan yang benar, tidak berbuat yang jahat, mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang memberi, mempunyai hati yang mengasihi, mempunyai hati yang murah hati. Itu karena apa? Karena hidup saudara sudah menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sudah menuju apa yang Tuhan mau, sudah menuju apa yang Tuhan inginkan, hingga dengan mudah, dengan sukacita, nggak ngomel, nggak marah, nggak sakit hati, nggak menggerutu, nggak kecewa. Kenapa? Biasa saja, sudah mati daging. Karena saudara tahu mana yang boleh saudara lakukan, mana yang tidak boleh saudara lakukan. Waktu saya katakan di depan tadi, makanya saudara menjadi ciptaannya baru. Makanya Nikodemus dikasih tahu sama Tuhan, kalau kamu hanya dilakukan di air doang, belum roh, berarti kamu bagaimana hidupmu? Karena hidup itulah yang harus dipertanggungkan jawab kita kepada Tuhan. Benar nggak sih saudara? Bukan speak in tongue-mu. Speak in tongue itu adalah pemberian daripada Tuhan, manifestasi dari Roh Kudus. Tetapi kalau kebenaran saudara bertindak, saudara berbuat, saudara melakukan, itulah dari saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang harum. Benar nggak sih? Benar nggak sih, saudara? Nah, disinilah kita akan mengerti betapa pentingnya kelahiran baru itu. Bukan soal manifestasinya, bukan soal baptisannya, tetapi kelepasan kita, kebebasan kita dari dosa, dan kita bertindak, berkelakuan, berbuat, menyenangkan untuk Tuhan. Karena saudara sama saya ada representatifnya Tuhan. Tuh. Jelas ya saudara? Nah itu arti yang pertama nih. Nah arti yang kedua kita lihat di 2 Petrus 4. Nah, kelahiran baru artinya seperti apa gitu. 2 Petrus 4, 2 Petrus 1 nih, sorry. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah apa? Menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Saya ulang nih saudara ya. Dengan jalan itu, jangan jalan apa? Lahir yang baru, ia telah menganugerahkan, diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma janji-janji yang berharga. Jadi bukan janji omong kosong atau janji tinggal janji, tidak, janji yang berharga. Dan bukan hanya berharga, sangat besar. Wow, luar biasa ya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Wow. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi artinya adalah saudara mengenal sifatnya Tuhan. Jadi sifat Tuhan bukan jasmani tetapi rohani yang bersifat spiritual. Dan yang kedua Tuhan berkata sifat Tuhan itu bukan hal-hal yang memikirkan perkara-perkara ada di bumi. Saudara sama saya harus memikirkan perkara-perkara surgawi. Bagaimana saudara sama saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Karena dia memberi
memberikan janji yang berharga dan yang sangat besar, baik untuk kehidupan saudara, janji itu di dalam dunia maupun yang ada di kerajaan surga. Karena di dunia firman Tuhan mengatakan hidup untuk Tuhan, mati ada keuntungan. Jadi bekerjalah, berkaryalah, lakukan sesuatu, melayani dengan ketulusan, dengan kesetiaan, hingga saudara akan memperoleh janji. Bukan hanya janji, tetapi sesuatu yang besar akan terjadi, yaitu melengkapi, memberikan, mencukupkan segala keperluanmu yang ada di dalam dunia. Dan kamu sekaligus menjadi representatifnya Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan hingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan membalas perbuatannya itu. Hingga apa? Upahmu besar di surga. Gitu, saudara. Terus paham, saudara? Saya harap saudara bisa nangkep nih, saudara, ya. Jadi jelas artinya. Jadi saya sudah memberitahu buat saudara, arti kelahiran baru adalah kita hidup dengan ciptaan yang baru. Jadi kita tidak perlu lagi dengan hidup yang lama, karena nggak ada gunanya. Nah, ada yang kedua, mengenal sifatnya Allah. Ya, karena Tuhan sudah memberikan janji-janji yang berharga banget janjinya. Karena berbicara tentang hidup yang kekal, karena saudara akan luput dalam hawa nafsu duniawi. Jadi saudara bukan hidup untuk dunia, saudara hidup untuk Tuhan. Supaya saudara berkarya, berbuat, bertindak, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan saudara inginkan, hingga saudara mempunyai dampak influence yang besar bagi banyak orang, hingga membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Karena tujuan kita, sekali lagi saya katakan, sifat Tuhan adalah bukan urusan duniawi, tapi urusan hak kekal. Maka dari itu kita harus membawa jiwa datang kepada Tuhan. Makanya hidupmu itu sangat berharga. Karena jika saudara setia sampai akhir, maka saudara akan mendapat mahkota kehidupan. Gitu, saudara. Jadi saudara jangan bingung ya, kenapa kita harus kembali lagi gitu. Nah, yang ketiga, saudara, mari kita lihat Efesus pasal kedua, gitu ya, saudara, ya. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal kedua, ayat yang pertama. Nah, saya bisa baca sama-sama. Efesus pasal 2, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Kenapa? Pelanggaran pendengaran dan dosamu. Nah, ya, ingat ya. Ingat baik-baik ya. Dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Masa saudara mau hidup dengan dosa lagi, saudara? Nah, ya itu kan, saudara, kan sudah jelas kasihnya Tuhan luar biasa, kita diharuskan kembali dengan kemurahan Tuhan luar biasa, dia menjadi juru selamat saudara, dan dia udah jelas memberitahu buat saudara harus dilahirkan kembali, dan roh Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Sih enak banget, saudara, benar nggak sih? Makanya Tuhan sudah jelasin kepada kita kenapa kita harus dikembalikan, karena itu sifat-sifat ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, saudara, ya, gitu. Sifat ilahi, sifatnya Tuhan itu sudah ada pada kita karena Roh Kudus itu tadi yang memampukan kita, dan kita sudah bisa mempunyai ciptaan baru yang connecting dengan Tuhan langsung. Dan yang ketiga ini diingatkan, kan kamu sudah membebaskan dan berkata tidak mau semua dosa-dosa yang sudah pernah kamu buat. Maka dari itu jangan balik dong. Kenapa kita harus balik, saudara? Ya, kan aneh banget, sudah dibuang, sudah dimasukin tong sampah, sudah tidak berguna, tapi kenapa kamu ambil lagi? Tuh. Makanya ayat kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Tuh, makanya kita jangan terpengaruh dengan keadaan situasi dunia ini. Jangan ikut-ikutan. Banyak orang kan ikut-ikutan, berontak, ikut memberontak, sakit hati untuk kumpulan sakit hati. Itulah tujuannya. Kenapa si Tuhan ngomong jangan minta nasihat pada orang fasik, jangan berdiri pada orang berdosa, jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Ini karena kamu sudah membuang hal-hal yang, ingat saudara, ayat 1, kamu dahulu sudah mati oleh apa? Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Masa kamu balik lagi? Kan aneh. Sekali lagi saya katakan, jangan berkata karena masih darah dan daging. Saudara, itu excuse. Saudara kalau jatuh bangun dengan hal demikian berbahaya sekali. Kenapa? Imanmu tidak bisa up.
Saudara selalu stuck di sini, bahkan bisa mati. Iya. Kenapa? Tidak ada pertumbuhan. Kalau saudara tidak ada pertumbuhan, saudara akan mati. Kenapa saudara mati? Karena tidak akan pernah mengerti bagaimana cara melahirkan lahir kembali, lahir yang baru. Tidak pernah mengerti. Karena tidak mengerti, maka kita terus jatuh bangun dengan dosa yang sama. Yang saya katakan tadi, kalau kita jatuh dengan dosa yang sama, maka habislah hidup kita. Karena kita dikuasai oleh daging hawa nafsu, sedangkan itu semua adalah musuhnya Tuhan. Kalau musuhnya Tuhan, bagaimana sudah bisa masuk dalam kerajaan surga? Karena Tuhan adalah hidup kudus, suci dalam kebenaran. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena supaya hidup saudara menjadi ciptaan yang baru. Kedua, kita mengenali sifat-sifat Tuhan. Dan yang ketiga, kita bertumbuh dengan pesat gitu, saudara. Bukan keinginan dan kemauan kita, bukan ambisi, tetapi itu berkembang dengan sendirinya. Itu ya, saudara. Makanya dari mana kita bisa melihat itu pertumbuhan benar atau enggak? Apa yang diucapkan, tingkah laku, perbuatan, perkataan harus sama. Itu yang pernah saya katakan. Bagaimana kita bisa melihat itu pendeta itu benar atau enggak? Gampang, saudara. Kalau kamu ketemu pendeta, tinggal cek dia khotbah apa di gerejanya. Gitu. Oh, khotbah tentang kesetiaan, Pak. Takut akan Tuhan. Begitu khotbah di tempat lain apa? Oh, dia enggak ngomong begitu. Nah, itu sudah jangan diikutin. Bahwa itu hanya menyenangkan perutnya dan ingin menyenangkan manusianya. Sedangkan Tuhan tidak butuh hormat manusia. That makes sense, saudara. Kita butuh hormatnya Tuhan. Ini yang harus saudara mengerti. Makanya gampang sekali ngelihatnya. Bukan karena kesaksiannya, seperti saya katakan. Kesaksian itu bisa dibuat oleh manusia zaman sekarang, Pak. Ibu, itu ya, apalagi sudah zaman Natal ini. Makanya saudara harus ada saksinya. Seperti dibaptis, terapung, dilawat Tuhan. Banyak itu saksinya. Lah kalau kamu berkata, aku ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu siapa saksinya? Cuma 2 orang, kamu sama Tuhan sendiri. Nah, dari mana kita ngelihatnya? Dari tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya. Makanya kita ini disuruh sama Tuhan untuk setia. Kalau sudah setia sama gembalamu, sama gerejamu, sudah setiap hari kan ketemu. Suami istri setiap hari ketemu, anak sama ibu setiap hari ketemu. Masa datang stranger bisa mempengaruhi? Nah, itulah yang Tuhan katakan seperti si iblis mempengaruhi Adam dan Hawa. Benar nggak? Karena hubungan Tuhan sama Adam dan Hawa begitu baik, begitu iblis datang, apa yang terjadi, saudara? Begitu iblis datang, merusak situasi hubungan yang begitu mesranya. Nah, kalau seorang pendeta merusak hubungan jemaat dengan gembala atau sesama jemaat dan jemaat, saudara, itu bukan mendatangkan sukacita, itu mendatangkan murka Tuhan atas hidupnya. Jadi apa yang dia buat, dia akan tabur, dia akan menuainya. Ngerti ya, saudara? Makanya kita harus hidup dengan hidup yang baru. Jangan berbuat jahat, saudara. Amin, saudara. Kita harus berbuat yang baik. Saudara jangan ambil andil dengan bagian orang-orang yang mendirikan segala sesuatu, termasuk gereja, atas penderitaan orang lain. Jangan kau buat. Cepat atau lambat kamu akan terima hukumannya. Kamu akan terima penaburan itu. Apa yang kau lakukan berkali-kali saya katakan hari ini akan mempengaruhi masa depanmu yang akan datang, saudara. This makes sense, saudara. Itu poin, saudara. Lah kalau sudah naik surga terus, sudah siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, saudara. Yang tahu ya dirimu. Makanya Alkitab, saudara, buka dah. Waktu Yesus melakukan segala sesuatu. Mau nubuatan, mau penglihatan, mau naik ke surga, mati. Saudara lihat, semua ada saksinya. Contoh, waktu dia ketemu dengan Elia sama Musa, siapa yang lihat? Terus muridnya. Benar nggak? Waktu dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Waktu dia mati, disaksikan banyak orang. Harus ada saksinya, saudara. Nah, kalau tidak ada saksinya, makanya kita kan nggak boleh judge people, saudara. Kalau tidak ada saksinya, lihat perkataannya. Lihat dia dikhotbahin apa di gerejanya sendiri. Nah, that's a point, saudara. Makanya jangan, kalau di gerejanya ngomong A, di gereja lain harus A. Begitu, saudara. Jangan di gereja A, di Nina Bubukan, dia kan dihajarin semua. Enggak, kita harus sama.
Makanya jangan cari untuk menyenangkan perut sendiri. Jangan cari untuk menyenangkan, untuk membawa viewers saudara. Saudara, di surga nggak kenal itu. Orang mau bertobat, orang mau terima Tuhan Yesus, orang dilawat, dijamah, disembuhkan, pemulihan besar-besaran, bukan hasil karyamu, hasil karyanya Tuhan Yesus. Ya, saudara, jelas yang Tuhan mintakan dalam hidup seorang anak Tuhan, bukan apa yang kamu buat. Yang Tuhan mintakan adalah, sekali lagi saya katakan ulangan 10 tadi. Ayat 12 dan 13, takut akan Tuhan, mengikuti ajaran, mengasihi Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mengikut apa tunduk akan hukum dan peraturannya. Makanya Tuhan mengatakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkan Torah Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan beruntung dan berhasil. That's a point, saudara. Makanya kita perlu kelahiran kembali. Kalau sudah lahir kembali, saudara sudah sudah Tuhan hapus dosa saudara dan sudah tidak sentuh lagi, harus saudara pertahankan. Benar nggak sih, saudara? Kalau saudara tidak mempertahankan, akan berbahaya. Kenapa saudara akan jatuh lagi pada pelanggaran dosa itu yang saya katakan buat saudara? Ya di ayat Efesus 2 tadi, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Saudara harus mempertahankan, harus berjuang. Makanya harus kumpul dengan orang-orang yang benar. Jangan apa pendeta top, terus ada orang yang hebat kesaksiannya, ada orang yang pengajarannya bagus, nubuatannya bagus, bangun semua datang. Saudara, percuma. Itu tidak akan menolong buat saudara. Amin, saudara. Yang menolong saudara kelakuan, tingkah laku, perbuatan, tutur kata, cara saudara berpikir, hatimu harus bersih. Itu poin, saudara. Kan dikatakan, iblis itu menyaruh bagaikan malaikat. Mukanya domba, hatinya serigala. Kita tidak ada yang tahu. Udah jelas orang tuamu, sudah jelas anaknya, sudah jelas suami istrinya, udah setiap hari ketemu, mau apa lagi? Lu mencari yang lain, saudara, get the problem, percaya. Segala sesuatu yang baru, baik, bagus. Tapi kalau udah lama juga sama. Saudara, apa yang sudah ada pada saudara, setialah sampai akhir. Maka saudara akan mendapat upah kesetiaan. Yosua dan Kaleb, tanah perjanjian, berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu poin, saudara. That makes sense, saudara. Jadi saya harap kelahiran baru itu harus ada di dalam kehidupan saudara. Itu menunjukkan kemurahan, menunjukkan juru selamat kita, dan kasih-Nya yang luar biasa. Supaya kita bisa lahir yang baru, dan meninggalkan dosa-dosa lama, dan Roh Kudus turun atas hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Maka arti kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Kelahiran yang baru, kita bisa betul-betul mengerti sifatnya Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita bisa bertumbuh dengan benar dan baik. Makanya Filipi 2 ayat tutup dengan ayat ke-12 mengatakan, Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mau di gereja, mau dimanapun, tingkah laku, perbuatan, tutur kata saudara harus sama. Sekali lagi saya katakan, karena kita representatifnya Tuhan. Saya harap ini bisa membuat pandangan, wawasan kita jauh lebih matang, jauh lebih kuat, jauh lebih percaya bahwa kita harus lahir kembali. Arti kelahiran kembali karena kita hidup dengan yang baru, kita mengerti sifatnya Tuhan, dan kita hidup di dalam yang benar. Gitu ya saudara ya. Saya harap ini bisa membuat rohani kita menjadi kuat. Kalau hidup yang benar berarti kemajuan rohani kita jelas, bukan karbitan, bukan posisi yang kita kejar, tetapi setiap hidup kita betul-betul, setiap langkah kita betul-betul menyenangkan kehendaknya Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan melihat siapa yang hadir di belakang ini, saudara. Oh, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. God is good.
Haleluya, haleluya. Juliana Endang, Tuhan memberkati. God is so good. You and I, selamat datang. Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Luar biasa. Ya, begitu ya. Hai Julia, tadi siang kita bicarakan tentang pengkhianat dan hidup kekal malam ini keluar tegurannya. Oh, thanks Pastor Rudy, so encouragement and so blessed. Tuhan itu luar biasa ya saudara, makanya selama kita memang mencari Tuhan dan selama kita merindukan Tuhan, Tuhan akan kasih jawaban dalam hidup kita itu saudara. Ya, percayalah Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu melihat, memantau setiap hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk ajaranmu, supaya kami hidup dengan yang baru, karena kami sungguh merasakan kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kematianmu di atas kayu salib, supaya kami hidup dengan lahir baru, supaya Roh Kudus menguasai hidup kami, dan supaya kami mengerti dengan baik Tuhan, supaya kami betul-betul membuang dosa-dosa kami, dan takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dengan inilah, dengan kelahiran baru, dengan dilahirkan baru kami mengerti, kami menjadi ciptaan yang baru, dan kami juga mengenal akan sifat-sifat Tuhan, dan kerohanian kami semakin hari semakin kuat dan bertumbuh dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati seluruh keluarga besar IMCM di Indonesia yang ada juga yang ada di JK America Center di Amerika, dan juga yang ada di YouTube di Icok ini, dan yang baru pertama kali sama kami ataupun yang menyaksikan atau yang klik lagi, Tuhan, supaya kami menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan Ibu Sunani Wijastuti, Pak Desa, Ibu Lina, Pak Andi, Ibu Lika, Ibu Neti, Elke bersama sekeluarganya, Singgawati bersama sekeluarga, Ibu Suani bersama sekeluarganya, Abjad Ado bersama sekeluarganya, Yayan Pak Hasan bersama sekeluarganya, Ibu Suwani bersama sekeluarganya, Ibu Cincin Pak Krip bersama sekeluarganya, Erdiana Tarikan bersama sekeluarganya, Mira bersama sekeluarganya, San VC bersama sekeluarganya, Lili Heru, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama sekeluarganya, Julia Lim bersama sekeluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, Kau jamah, supaya kami semua dilahirkan dengan baru, diurapi dengan Roh Kudus menguasai hidup kami, dan kami menjadi ciptaan yang baru, mengenal sifat Allah, dan hidup tumbuh dengan benar dalam secara rohani. Terima kasih Tuhan, biar kami kerindu lawatanmu terus terjadi untuk umatmu. Kami juga berdoa untuk Ibu Nuna bersama keluarga, Ibu Nita, Greka, Veda, Bresi, Kroli bersama keluarga, Ibu Adisabel, Pak Nambar, Warren, Desel, Andrew, Frenka, Pak Andre, dan juga untuk Pak Peter Parengkoan, juga Ibu Fania, Ibu Henny, Ibu Keke Deva bersama seluruh keluarganya, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, juga Yulina Endang, UNI bersama seluruh keluarganya, Julian Endang bersama seluruh keluarganya, Gunadi Condopuna bersama seluruh keluarganya, Tuhan, Diana Tarikan bersama seluruh keluarganya, Ijo Pangestu bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Kau lawat mereka ya Tuhan, Kau jamah mereka, supaya mereka betul-betul mempertahankan kehidupan baru sampai akhir hidup mereka, sebab tujuan Tuhan bukan di dunia tapi akhirat. Hidup di Tuhan yang kekal selama-lamanya di surga. Tolong Tuhan Yesus, supaya kami berjuang mempertahankan kelahiran baru ini sampai akhir hayat hidup kami. Dan kami terus juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di seluruh dunia Tuhan, supaya ada pertobatan secara luar biasa, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, dan juga untuk Timur Tengah ada kedamaian, ada sukacita, dan pemulihan terjadi di Timur Tengah, mempercepat hari kedatangan kedua kalinya. Begitu juga kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, tolonglah Tuhan Yesus, pulihkan lawat dan jamah bangsa Israel, supaya bangsa Israel betul-betul dilindungi, dijadai, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, dan jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari yang jahat, jauhkan hal yang tidak baik, dan lindungi daripada musuh-musuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan Ibu Heni dalam nama Yesus, kaki kirinya, tangan kirinya sudah kuat, bangkit berdiri dari kursi roda dan berjalan Ibu Heni, telinga kirinya mendengar, mata kirinya sudah melihat. Dan begitu juga kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Suwanli, Tuhan lawat, Tuhan jamah, benjolannya sudah hilang, demi nama Tuhan sudah tidak ada lagi benjolan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Pak
Pak Joni Tuhan Yesus, Pak Joni Prajanata, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, supaya tidak cuci darah lagi demi nama Tuhan Yesus. Tetap kami percaya mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Monik Tuhan Yesus, Tuhan lawat Monik Tuhan demi nama Tuhan Yesus, menjadi Ibu Fania, Tuhan jamah otaknya, jaringannya pulihkan, dan dia bisa sadar kembali, dan dia bisa bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Desi, Tuhan kiranya Kau memberkati buah tangannya, supaya apa yang dilakukan usahanya setiap hari terus meningkat dan bertambah secara luar biasa sampai setiap bulannya selalu berkelimpahan. Katakan terus customer memenuhi di restorannya di Seven Yesus di Sacramento. Begitu juga hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Ros dan Pak Paul, Tuhan lawat, Tuhan jamah, usahanya diberkati ya Tuhan Yesus, dari setiap harinya sampai akhir bulannya sampai berkelimpahan. Terus katakan customer-customernya, dan terlebih lagi Tuhan jamah, Tuhan lawat, supaya membuka hati terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dan dibaptis. Semua urusannya, semua masalah diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan terus kami berdoa untuk mereka yang terus berdoa sampai detik hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus turun dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Erdiana Tarikan, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, lawat-Mu terjadi atas hidupnya demi nama Tuhan Yesus. Kedua orang tuanya stroke disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, mujizat terjadi, artinya terus diberikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kami terus juga berdoa untuk Ajab Adul, Tuhan Yesus berkati hidupnya bersama istri dan anak-anaknya, buat tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu mendapat buah keberhasilan. Kami berdoa untuk Tina Tuhan Yesus, kami Tuhan jamah supaya dapat bekerja, anaknya yang alergi dan eczema disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gunadi Condro Punomo, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas hidupnya terus menerus, supaya hidupnya menjadi berkat, selalu sehat jasmani rohani, rohnya terus menyala-nyala. Kami berdoa untuk Sion yang kena breast cancer, sembuh total demi nama Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kami terus berdoa untuk Yuliana Endang, Tuhan Yesus, kiranya kasih Tuhan boleh turun, berkati usahanya, jauhkan dari mara bahaya, takut akan Tuhan, senantiasa ada di dalam hidupnya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baik. Ya, maka dari itu Tuhan, kami juga berdoa untuk Ijo Pangestu, Tuhan Yesus, biarlah kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, lawatan-Mu, kasih anugerah-Mu boleh terjadi. Tuhan jamah Tuhan, supaya usahanya terus dilawat, dijamah, diberkati buah tangannya, pemulihan keluarganya terus Tuhan lawat, dan ada kesatuan sukacita Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar, sekali lagi IMCM, juga America Center di Amerika ini, dan e-church yang ada di Family Devotion ini. Tuhan kiranya kasih karunia-Mu boleh turun atas kami. Buat mereka yang bekerja, Tuhan tangannya Kau berkati secara luar biasa, kasih anugerah-Mu boleh turun, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari penyakit, jauhkan pergaulan yang salah, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Begitu juga untuk yang bekerja pagi ini Tuhan, Kau memberkati, buah tangannya selalu berhasil. Dan untuk malam hari yang mau tidur, kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, menjadi pelaku firman, kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sumber supaya kami bisa tunduk taat, takut akan hukum dan peraturan-Mu, matikan daging dan hawa nafsu kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka yang dalam kesusahan, Kau penghibur, Kau berikan kekuatan. Jika saat ini mereka lagi dalam kepada panik atau gelisah, Tuhan bukakan jalan, apapun menjadi pergumulan mereka, kami percaya mujizat pasti terjadi dan masih ada jalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar, yang kekurangan finansial Tuhan berkati berlimpah-limpah di minggu-minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Dan jangan lupa saudara, kita ada Pastor Billy Bird tanggal 15 dan 16 hari Sabtu, dan hari Sabtu jam 6 dan hari Minggu jam 11 di bulan Juni, yang akan datang bersama Pastor Billy Bird, dan disiarkan secara langsung. Itu mereka itu ada kesembuhan ilahi. Jadi saudara bawa yang sakit, baik di live streaming maupun di onsite, saudara percaya di mana saudara ada dan berada, kuasa Tuhan nyata, sebab Tuhan maha hadir, omnipresent. Ajak teman dan sahabat dan kerabat dan sanak famili, saudara. Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Tuhan memberkati. Bye-bye.